Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan yaitu makalah kami tentang pengaruh pemberlakuan sistem demokrasi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertama-tama, kelompok kami yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Aldiansah, yang kedua Lola Selvia, yang ketiga Melkia De Purba, yang keempat Nur Hidayanti, dan yang kelima Wilda Tamara Rizky. Baiklah, masuk ke pendahuluan. Sesungguhnya sistem demokrasi telah ada sejak dulu, tepatnya sejak abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi di negara kota Athena. Di bawah kepemimpinan Cleisthenes, Athena dianggap sebagai negara kota pertama yang berdemokrasi. Cleisthenes pun sampai saat ini dikenal sebagai bapak demokrasi Athena. Pada masa itu sepertinya baru Athena saja yang menggunakan demokrasi. Negara lain yang menggunakan demokrasi masih sangat jarang ditemui. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, muncul negara-negara baru dan menggunakan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi pun terus berkembang. Demokrasi dan kesejahteraan. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos rakyat dan kratos, pemerintahan dan kekuasaan. Dari dua kata inilah pengertian demokrasi sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat ditemukan. Banyak makna dari demokrasi yang disampaikan oleh para penstudi hubungan internasional. Michael J. Sodaro pada tahun 2024 menyatakan bahwa demokrasi adalah sebagai berikut. Inti dari demokrasi adalah setiap orang di negara penganut demokrasi memiliki hak untuk memilih siapa saja yang berhak memerintah dalam negerinya. Ketika nanti telah terpilih, para pejabat pemerintah itu diberikan tanggung jawab sepenuhnya dan punya kewajiban untuk menjalankan setiap tugasnya dengan baik. Sementara bagi masyarakat, mereka memiliki hak dan kebebasan masing-masing, tetapi tetap dibatasi oleh hukum yang diterapkan di negaranya. Kebebasan yang menjadi poin utama dalam demokrasi dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilakukan tanpa harus ada campur tangan ataupun batasan dari negara. Keuntungan berikutnya adalah adanya pengawasan dari lembaga-lembaga tertentu sehingga pelaksanaan kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Friedman tahun 1962 menyatakan pendapatnya mengenai hubungan demokrasi dan ekonomi. Menurutnya, sistem politik yang lebih demokratis akan membuat hak-hak ekonomi sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Kebebasan ekonomi individu juga mampu memelihara kegiatan perekonomian, sehingga demokrasi merupakan sistem ekonomi yang sangat ideal untuk menciptakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu praktik demokrasi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia. Banyak orang yang meyakini bahwa demokrasi adalah jembatan menuju kemakmuran rakyatnya. Munculnya sistem demokrasi diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi suatu negara sehingga mencapai kemakmuran. Namun tidak semua orang setuju dengan pernyataan ini. Beberapa orang berpikir bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Nah, nyatanya beberapa negara demokrasi masih menghadapi kemiskinan dan jauh dari sejahtera. Di sisi lain, negara non-demokrasi dapat mencapai kemakmuran dan memiliki kualitas ekonomi yang sangat baik. Berikut ini dapat kita lihat bersama-sama, yaitu presentasi penduduk miskin di Indonesia. Nah, dalam indeks presentasi penduduk miskin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, di mana presentasi tersebut terlihat dari tahun 2016 hingga 2019, tingkat kemiskinan mulai berkurang. Semakin kecil angka kemiskinan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan agar penerapan demokrasi dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, dengan adanya demokrasi, semua akan berlangsung lancar, kemakmuran akan cepat tercapai, serta tantangan akan mudah diatasi karena adanya kontrol politik. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penerapan demokrasi. Nah, antara lain yang pertama itu perlunya upaya untuk memperkokoh sistem ekonomi nasional yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, sasaran utamanya adalah meningkatnya kemandirian ekonomi nasional.
Pemerintah yang demokratis diharapkan mampu melakukan upaya-upaya inovatif yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk meningkatkan mobilisasi dana dari dalam negeri sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, adanya rekonsiliasi nasional secara serius dan terlembaga. Nah, sejak berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, polarisasi kekuatan politik sipil masih cenderung ke arah menguatnya ikatan politik tradisional yang bersifat sempit. Nah, seperti aliran-aliran sempit agama dan simbol-simbol kedaerahan. Nah, kecenderungan ini tidak mendukung kehidupan demokrasi politik secara modern. Hal ini masih terus melihat dalam orientasi kehidupan partai-partai politik dan gerakan-gerakan kemasyarakatan pada umumnya. Yang ketiga adalah dengan penegakan supremasi hukum. Pada satu sisi berarti memperkuat independensi lembaga peradilan dan membersihkan lembaga-lembaga penegakan hukum dari KKN. Pada sisi lain, penegakan supremasi hukum bermakna melakukan reformasi sistem hukum dan perundang-undangan nasional serta memperkuat kepastian hukum bagi semua pihak yang memerlukannya. Yang keempat adalah tidak berkurang pentingnya adalah diwujudkannya penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta partisipasi politik secara nyata dari masyarakat terhadap perumusan kebijakan politik. Yang kelima adalah yang seringkali agak diremehkan padahal sangat menentukan eksistensi demokrasi yang mandiri adalah perlunya politik luar negeri dan kerjasama internasional yang lebih berfokus pada pengembangan sistem perekonomian nasional yang lebih mandiri dan ujung tombak diplomasi internasional yang proaktif. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami minta maaf. Sekian, terima kasih.